Habis sholat terus ayah ngorder makanan. Makan dulu. Habis makan terus masuk kamar mandi lagi, gosok gigi, siap-siap tidur. Nah sebelum tidur itu ayah ngaji. Nah di hotel di Surabaya kemarin sebelum tidur itu ayah jarang sih ngaji, biasanya habis maghrib gitu ngaji. Nah kalau kemarin itu mungkin karena dengar saya curhat, terus beliau juga bisa ngerasain memang hawanya beda, akhirnya ngaji. Nah ngajinya itu cukup lama gitu ngaji. Nah, saya tidur duluan karena capek, jet lag juga, masih goyang-goyang gitu. Setelah ayah selesai ngaji, ayah ini ternyata susah tidur ternyata gitu loh. Dia ceritanya udah pagi, jadi kurang lebih malamnya itu beliau ini bisa tidurnya kurang lebih jam 1 jam 2-an. Begitu beliau bisa tidur, sayanya kebangun gitu. Memang saya sudah ngomong sih dari awal, kamar mandinya yang serem, saya gituin. Nah setelah saya tidur ini saya sudah mojok-mojok, sudah ke tengah-tengah, sudah dempet-dempet ke ayah, karena di samping saya memang sudah pintu kamar mandi gitu loh. Saya udah mepet-mepet gitu ke ayah. Entah ini nyata apa mimpi, tapi kalau masa mimpi mukanya jelas banget gitu loh. Jadi di yang saya lihat gitu, itu ada kepala pocong keluar dari pintu kamar mandi. Itu dia noleh, begitu dia ngelihat begini, terus saya sudah ketakutan, dia makin dekat, terus mukanya itu sudah langsung di hadapan saya kayak gitu. Itu saya udah teriak-teriak. Terus sejak itu terus ayah bilang ayo bangun gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, setelah saya duduk itu rasanya saya sadar gitu loh. Kayak biasanya orang kalau ngantuk berat apalagi mimpi terus dibangunin kan biasanya matanya sepet ya kayak gitu. Tapi ini nggak, kayak memang saya udah lama bangun gitu loh. Terus sejak itu kita nggak tidur, kita tunggu waktu subuh. Begitu azan subuh kita sholat. Habis sholat subuh yaitu ada videonya kan, saya jalan-jalan pagi nyari sarapan, karena memang kita booking hotel itu tanpa sarapan, memang tidak, di aplikasinya tulisannya tidak ada sarapan gitu loh. Akhirnya kita keliling cari sarapan, begitu muter lihat, oh Jalan Sumbawa namanya gitu. Terus keluarlah, pulanglah, balik ke hotel kurang lebih jam berapa itu ya, jam 10 pagi saya mandi. Ayah bilang udah mandi duluan kayak gitu. Ya udah saya mandi. Begitu saya mandi, ini badan udah merinding juga gitu. Kok kayak ada orang gitu di dalam kamar mandi yang ngeliatin saya mandi. Tapi ya saya berusaha tepis, saya berusaha abaikan. Itu pagi kan kondisinya. Terus saya mandi. Begitu saya mandi, saya balik badan, terus di ujung mata saya itu ada kaki orang gitu loh, yang dia itu keluar dari kamar mandi. Kakinya putih banget gitu di ujung mata saya. Di situ spontan mulut saya tuh teriak manggil ayah, saya panggil gitu. Terus lama kan bergeraknya, saya bilang ngeluit, bahasa Sumbawanya, lama geraknya gitu. Terus datanglah ayah di depan kamar mandi. Saya bilang duduk aja di situ, saya gitu ya, jangan kemana-mana. Kenapa sih kok pagi-pagi takut gitu? Ya alasannya begitu. Ini saya belum cerita ke beliau ini. Kalau nggak buat VT ini baru cerita gitu. Habis mandi saya ganti baju, siap-siap, ayah juga mandi, siap-siap, terus kita keluar balik lagi ke hotel. Saya bilang harus sebelum jam 5 kita sudah harus balik karena ada pasien saya datang jam 5, saya bilang gitu. Akhirnya sampai di hotel sebelum jam 5, kira-kira jam 3 ya. Jam 3 kita sampai di hotel. Terus siap-siap sholat asar. Habis sholat asar
itu ayah tidur saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa ya, kayak terjaga gitu loh, kayak yang aduh kalau saya tidur gimana gitu, kayak tahu kan sendiri kan perasaan orang takut gitu. Ini kayak orang apa, saya ngejaga gitu, ngejaga jangan sampai ini muncul kayak gitu loh. Akhirnya saya duduk habis sholat itu, saya duduk. Itu pun ya sebelum itu kita nyampe di hotel, terus azan di masjid. Saya juga nyeselnya di situ sih, kenapa nggak ikut sholat di masjid, cuman saya ikut turun gitu loh. Terus ayah bilang, ayah mau sholat di masjid ya, saya bilang jangan ya, saya ikut, saya bilang kenapa, katanya gitu, sebentar kok, ikut turun, ini mau ngecas juga nggak ada kuncinya, nggak apa-apa nanti cas di bawah, saya bilang. Saya ikut turun, saya duduk dah di lobi sambil nunggu ayah. Begitu ayah balik, kita naik lagi ke atas. Begitu naik ke atas, ayah mau lanjut, ayah tidur, saya sholat. Nah, ambil air wudhu itu, ini kepala sebesar apa ya rasanya, ini kepala ini berdiri semua ini saya di dalam kamar mandi itu. Apa karena badan saya kena air apa kayak gitu mungkin yang bikin merinding, tapi kayaknya enggak deh, bukan karena itu, saya bilang.